Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Miss Yana. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, pembelajaran 1. Yuk kita langsung saja mempelajarinya. Judul tema kita pada kali ini adalah Persatuan dalam Perbedaan. Dengan subtema Rukun dalam Perbedaan. Jadi anak-anak, kita akan belajar. Mari kita mengamati. Yang akan kita amati adalah teks proklamasi. Apa yang dimaksud proklamasi? Proklamasi itu adalah pengumuman atau pemberitahuan ke masyarakat banyak. Jadi, teks proklamasi Indonesia itu adalah teks atau catatan yang diumumkan ke masyarakat, ya. Jadi proklamasi itu mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui teks proklamasi ini. Ingat ya anak-anak, teks proklamasi ini memiliki sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena momen ini, saat ini adalah untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nanti akan kita pelajari bahwa teks proklamasi ini ditulis oleh Bapak Soekarno yang digagas oleh Bapak Soekarno sendiri dan Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo. Namun, yang menandatanganinya hanyalah kedua bapak ini. Yang mana sih orangnya? Ya kan? Kalian harus ingat. Karena ini sangat penting. Nah, ini dia. Bapak Soekarno adalah bapak yang berpeci. Sedangkan Bapak Hatta adalah bapak yang memiliki kacamata. Ingat ya anak-anak, tidak boleh tertukar ya. Kedua bapak ini menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, Bapak Soekarno disebut juga sebagai Bapak Proklamator. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jauh bagaimana sih sebenarnya Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya, mari kita baca teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasa Maisi, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Nah, pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir. Antara lain, Suwirjo, Wilopo, Gafar Brigadido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, untuk informasi
informasi, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Bapak Soekarno. Ya, ibu ini yang menjahit bendera pertama kali. Bendera kita yaitu bendera merah putih. Ayo menulis. Dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah kamu tadi baca, kamu nanti akan melakukan atau menulis peta pikiran. Nah, peta pikirannya seperti ini ya. Contohnya, Miss ambil kata pertanyaan siapa. Contoh, siapakah yang menandatangani teks proklamasi Indonesia? Yang menandatangani teks proklamasi Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno-Hatta dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, itu adalah salah satu contoh. Berikutnya, kamu bisa mengisi peta pikiran ini dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke? Selanjutnya, anak-anak, kita akan memaknai proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah sebagai pengakuan kepada dunia luar, ya. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain disebut juga sebagai de jure. Yang ketiga, ya, maknanya sebagai menaikkan martabat bangsa. Proklamasi kemerdekaan ini memiliki, ya, memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah makna proklamasi itu sebagai perjuangan negara yang baru, ya. Perjuangan yang negara yang baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada orang lain ataupun negara lain. Yang berikutnya, yang kelima, adalah maknanya sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari bangsa kemerdekaan Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia memiliki bangsa yang beraneka ragam, berbudaya yang banyak sekali. Maka, di Indonesia yang beraneka ragam ini, kita harus mampu melakukan penyesuaian dan adaptasi agar menciptakan kerukunan dan perbedaan. Masih ingatkah kamu pepatah? Di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Pepatah ini memiliki makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan bisa berdampingan dengan damai. Nah, hal ini juga berlaku loh pada tumbuhan, ya. Maka tumbuhan juga harus memiliki adaptasi. For your information, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, anak-anak sama dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki kemampuan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki adaptasi tersendiri-sendiri, ya. Seperti bambu melindungi dirinya dari musuh pengganggunya dengan bulu-bulunya. Bulu-bulu bambu itu, ya, jika disentuh maka akan terasa gatal.
Yang berikutnya adalah pohon jati. Pohon jati beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya pada musim kemarau agar daun itu mengurangi penguapan. Kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki akar yang panjang. Fungsi akar panjang pada tumbuhan kaktus agar mampu menyerap air yang jauh di bawah permukaan tanah. Yang berikutnya adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini mengatupkan daunnya jika disentuh. Makanya namanya disebut putri malu. Kantung semar. Kantung semar memiliki bau yang menyengat untuk menarik serangga. Nah, serangga yang masuk ke dalam tubuh kantung semar itu akan dijadikan makanan oleh kantung semar. Berikutnya adalah tumbuhan bakau. Anak-anak, tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang untuk menopang hidupnya. Ingat ya, tumbuhan bakau ini hidup di pinggiran pantai. Jadi, akar tunjang itu menahan ombak sehingga ombak itu tidak langsung membuat tumbuhan bakau itu mati. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Thank you.